Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini. Dia Allah yang telah memberkati setiap kami dengan kekuatan dan kesehatan. Untuk kita hadir bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih kita akan menerima kebenaran firman. Biarlah setiap tanah hati kami menjadi tanah yang subur untuk setiap benih firman-Mu Tuhan. Dan mengingatkan kami untuk anugerah terbesar yang terindah yang Kau berikan bagi setiap kami. Pada saat Engkau mati di Kalvari, menebus segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan Tuhan, segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Sekali lagi, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami, hanya bagiku, hadir-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang terutama. Mari perlahan-lahan sambil bangkit berdiri, katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari umat Tuhan saja katakan, terima kasih. Ajar kami menghargai anugerah terbesar dalam kehidupan kami, yaitu pengorbanan Kristus yang rela mati untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Makasih, kasih dan sayang-Mu. Yes, amin. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan buat kasih dan sayang-Mu yang Kau curahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Haleluya. Engkau Allah yang kami puji-puji, kami sembah, kami tinggikan seumur hidup kami. Saatnya Bapa Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah pedoman, supaya kami tahu apa yang harus kami buat dalam kehidupan ini. Mari Roh Kudus jamah hati kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Sebelum duduk katakan sebelah kiri kanannya, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, Tuhan memberkati. Haleluya. Saudaraku, hari-hari ini kita harus lebih sering memperkatakan kehebatan Tuhan, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada dunia. Ya, memang kita masuk di sebuah era yang kita selalu saya ulangi ya, bahwa kita ini masuk di sebuah era yang namanya era penuaian. Saksikanlah kebaikan Tuhan selama masih ada kesempatan. Kasih-Nya, pertolongannya, mujizatnya, apapun itu, saksikanlah. Kita bisa cerita banyak hal kepada manusia mengenai obat yang ajaib, mengenai metode-metode baru yang canggih. Tapi jangan lupa di atas segalanya, Yesuslah yang harus diberitakan. Amin. Saudaraku, satu kali ada sebuah eksperimen yang menguji 6 orang anak. Anak-anak ini rata-rata usianya di bawah 6 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 4 tahun. Di mana eksperimen ini berjudul
melihat dengan mata hati. Ya, judulnya melihat dengan mata hati. Bagaimana pengujiannya? Pengujiannya adalah masing-masing anak ini membawa ibunya, ibu kandungnya. Jadi satu orang anak bersama seorang ibu kandung. Ada 6 orang ibu kandung, jadi masing-masing membawa satu anak ya. Dan ibu kandung ini berdiri, diacak begitu rupa, lalu sang anak ini ditutup. Matanya ditutup, blindfolded. Dan apakah pengujiannya? Dengan mata yang tertutup, mereka bisa menemukan mana ibu kandungnya yang benar gitu ya. Mari Helen disiapkan. Judulnya Mata Hati. Sudah? Oke, di play. Twisting vines of time, you're in their grasp. A staircase to climb, breathing in gasps. The wind only knows what happened to me. I know you're a rose trapped beneath the sea. This I know, I'll never let you down. This I know, I'll never let you down. Bruises on all the trees, echoing sound. If you're down on your knees for the final count. Oke, cukup. Yang mengesankan adalah dari ke-6 orang anak ini, tidak ada satupun yang meleset. Mereka bisa memilih dengan tepat mana ibunya yang benar dalam kondisi mata tertutup. Jadi saya rasa saudara bisa mengerti kenapa diberi judul melihat dengan mata hati. Saudara yang kasih Tuhan, dalam arti yang sedikit berbeda, sebetulnya Tuhan menghendaki Anda dan saya bisa melihat dengan mata hati. Tidak hanya sebatas dengan mata jasmani. Walaupun mata hati yang dimaksud oleh Allah di sini adalah mata rohani, ya, mata rohani. Katakan coba sebelah kiri kananmu, Tuhan mau kita melihat dengan mata rohani. 1, 2. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan menghendaki Anda dan saya bisa melihat dengan mata rohani? Saudaraku, ada banyak orang percaya, sudah ditebus dengan darah yang mahal, sudah diberkati, sudah menerima firman, bahkan beribadah rutin setiap minggu. Tapi hari-hari kehidupannya selalu mengalami kekalahan dan kekalahan. Karena sebetulnya salah satu kunci untuk Anda dan saya hidup berkemenangan adalah bisa melihat dengan mata rohani. Satu ketika, saya percaya saudara sudah baca, jadi kita tidak usah buka ya. Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah yang dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan. 12 orang ini pergi, selama 40 hari mereka mengelilingi tanah Kanaan, lalu mereka pulang. Dan waktu mereka pulang, 10 orang pengintai berkata apa? Negeri itu memang berlimpah susu dan madunya. Tapi penduduk yang mendiami negeri itu adalah orang-orang kanibal. Mereka itu orang-orang raksasa. Dan kami ini dibanding mereka seperti belalang di hadapan mereka. Tidak mungkin bagi kami bisa melawan mereka. Apalagi merebut tempat itu. Kata 10 orang ini. Saudara, ini adalah hasil penglihatan
mata jasmani. Sesungguhnya mereka nggak berbohong loh. Itulah yang mereka lihat. Orang-orang enak yang tinggal di tanah Kanaan, sebagai salah satu contoh yang terkenal yang kita berulang kali baca, yang bernama Goliat, dikatakan tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara tahu 1 hasta itu berapa? 1 hasta dikatakan setara atau equal dengan 45 cm. Artinya kalau 6 hasta itu 2,7 meter, saudara. Dia berdiri di ruangan ini, nempel itu kepalanya. Ruangan ini tingginya hanya 2,5 meter. Sudah mengerti? 2,7 meter. Artinya dibanding rata-rata orang Israel pada zaman itu, para arkeolog menemukan bahwa pada saat itu tinggi rata-rata orang Israel hanya 160 cm. Bayangkan, itu kan perbandingannya jauh. Jadi kalau mereka bilang mereka orang-orang raksasa, itu benar adanya. Tapi masalahnya, ke-10 orang ini hanya melihat dengan mata jasmani. Akibatnya apa? Mereka sudah kalah sebelum berperang. Hanya ada 2 orang yang melihat jauh lebih dari sekedar mata jasmani, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka melihat dengan mata rohani. Dan karena mereka melihat dengan mata rohani, mereka bisa berkata, jangan takut, mereka akan kami telan habis. Haleluya. Coba kita buka di Bilangan 14 ayat 9. Ini adalah perkataan Kaleb. Dia bilang apa? Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Inilah hasil penglihatan dari mata rohani. Dan akibatnya bukan saja hanya Yosua Kaleb yang mengalami kemenangan, tapi mereka mengalami janji Allah secara penuh. Perhatikan saudara, bahkan kalau saudara mau mengalami janji Allah, bukankah tanah Kanaan itu sudah dijanjikan kepada bangsa Israel? Tapi pada faktanya bangsa Israel generasi pertama tidak memperoleh janji itu. Karena apa? Karena mereka hanya melihat sebatas mata jasmani. Saudaraku perhatikan, mata jasmani ini kemampuannya amat terbatas, saudara. Karena mata jasmani hanya bisa melihat sampai pada titik apa? Fisik saja. Mata rohani bisa melihat jauh melewati batas fisik. Satu ketika ada satu perang antara Aram dan Israel. Aram itu sebetulnya bangsa Syria kalau hari ini ya. Aram dan Raja Aram yang pandai itu setiap kali berperang dia menggunakan strategi baru. Jadi dia bilang sama panglimanya, saya dengar kabar bahwa Raja Israel akan berkunjung ke kota A. Artinya dia akan melewati jalan ini. Panglima, engkau kirim pasukan dan bunuh Raja Israel di tengah perjalanan. Jadi secara mendadak, ya, serangan mendadak, serangan yang tidak terduga. Tapi anehnya, ketika Aram memerintahkan pasukannya, kok nggak ada pasukan Israel yang lewat? Kok Raja Israel nggak lewat gitu loh? Akhirnya Raja Aram memutar otaknya dan mulai membuat strategi yang baru. Dia dengar, oh kali ini Raja Aram mau ke kota B. Dia pasti lewat jalan ini. Lalu dia perintahkan panglimanya, kamu cegat di tengah jalan, bunuh Raja Israel. Tapi pada saatnya tiba, kok Raja Israel nggak lewat situ juga? Nggak ada pasukan Israel yang lewat situ. Akhirnya mereka ke sana dengan sia-sia. Dan ini terjadi berulang-ulang kali. Sampai Raja Aram itu ngamuk, marah, panas hati. Ini pasti ada mata-mata ini di istana. Bagaimana strategi yang hanya dibuat di dalam sebuah kamar tertutup bisa diketahui oleh Raja Israel. Dan dia perintahkan orang untuk mencari mata-mata itu siapa? Mungkin saja salah satu panglimanya. Tapi salah satu pegawainya berkata,
bukan raja. Itu bukan karena mata-mata. Itu karena Israel ada seorang nabi yang bernama Elisa. Dan oleh karena nabi itulah setiap strategi yang kau buat di kamarmu selalu diketahui oleh dia. Walaupun Elisa ada di rumahnya. Tentunya karena pertolongan roh Allah ya. Dan sejak itu Raja Aram bilang begini, sekarang kamu cari yang namanya Elisa. Tangkap, bunuh. Dan sampailah satu berita, satu hari Elisa ada di sebuah kota yang namanya kota Dotan. Dan Raja Aram ini memerintahkan pasukan, dikatakan pasukan yang jumlahnya amat besar. Hanya untuk menangkap satu orang loh. Dia perintahkan pasukan jumlahnya begitu besar. Untuk memastikan bahwa si Elisa ini nggak bisa melarikan diri, saudara. Dan apa yang dibuat ketika pasukan Aram ini tiba di Dotan, nggak langsung diserbu di mana rumah si Elisa tinggal, tapi seluruh kota itu dikelilingi karena banyaknya pasukan yang dibawa. Seluruh kota itu dikelilingi, sehingga kalau ada satu orang keluar dari kota itu pasti ketahuan, pasti ketangkap, untuk memastikan Elisa tidak bisa melarikan diri. Dan sehingga pada saat tiba, pagi-pagi bujang Elisa bangun. Dan dia melihat, wow, kita sudah dikepung tuanku, celaka, matilah kita hari ini. Kita sudah terkepung. Tapi mari kita lihat jawaban Elisa apa ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 dan 17. Ini jawab Elisa. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Apa yang dilihatnya? Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ketika mata rohaninya dibuka, apa yang terjadi? Bujang Elisa itu melihat ada pasukan yang jauh lebih besar dengan kereta yang jauh lebih dahsyat. Karena dikatakan keretanya apa? Kereta berapi, saudara. Tahukah, ini adalah pasukan malaikat surga yang diperintahkan Tuhan untuk melindungi Elisa. Tanggap satu hal, saudaraku. Ketika engkau melihat dengan mata rohani, engkau bisa melihat jauh melampaui mata jasmani. Tahukah saudara, ada banyak orang Kristen, hidupnya dikuasai ketakutan, kekhawatiran, tidak pernah bisa tenang, karena mereka hanya melihat sebatas mata jasmani, saudara. Dan saya mau katakan, mata jasmanimu hanya bisa melihat betapa besarnya masalah yang kau hadapi. Mata jasmanimu hanya bisa melihat betapa kecil kemampuanmu, betapa lemahnya engkau. Itu yang bisa dilihat oleh mata jasmani. Ada satu masa ketika Israel diperas habis-habisan. Bukan oleh bangsa Aram. Ini bangsa yang jauh lebih jahat dari bangsa Aram. Namanya bangsa Midian. Kenapa saya bilang jauh lebih jahat? Karena kalau dia datang pas waktu Israel panen, saudara. Di situ mereka sikat habis semua hasil panen. Semua lembu, semua kambing domba disikat habis sampai nggak ada yang tersisa. Kalaupun ada yang tersisa itu hanya remah-remah. Sehingga ada satu orang pemuda yang ketakutan. Namanya Gideon. Tapi pemuda itu didatangi oleh malaikat Allah. Dan pemuda itu dipilih oleh surga untuk mengalahkan bangsa Midian. Padahal sudah sekian puluh tahun Israel dicekam oleh ketakutan terhadap bangsa Midian. Karena bangsa ini begitu kuat secara militer. Tiba-tiba malaikat datang sama Gideon dan berkata begini, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Lalu Gideon jawab apa? Enggak salah. Aku ini orang muda yang tidak berpengalaman. Sekalipun aku tidak pernah berperang.
Bahkan kaum keluargaku adalah kaum keluarga yang tidak dipandang di Israel. Karena kami adalah keluarga yang paling kecil dari suku kami. Itulah hasil penglihatan mata jasmani. Tapi malaikat Tuhan jauh melihat dengan mata rohaninya bahwa Gideon akan mengalahkan bangsa Midian. Pertanyaannya saudara, bagaimana sih caranya supaya kita bisa melihat dengan mata rohani? Betul? Nah, ini yang penting ya. Saya akan sampaikan secara singkat saja saudara. Ada 3 hal yang kita buat untuk kita bisa melihat dengan mata rohani. Yang pertama, lihatlah kepada janji Allah. Di dalam Alkitab yang kau miliki itu, ada banyak janji Allah. Tapi seringkali kita membacanya, setelah membaca kita lupa apa yang kita baca. Padahal di dalamnya ada banyak janji Allah. Saya kasih contoh ya. Satu kali saya membaca sebuah ayat, dan ini berisi janji. Mungkin bagi saudara ini nggak ada artinya. Tapi pada saat itu saya tangkap, saya simpan dalam hati. Dan itu menjadi dasar bagi saya melihat dengan mata rohani. Mata rohaninya jadi terbuka. Ayat yang sederhana. Coba kita perhatikan. 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi dia huruf besar, dia ini Yesus. Yang lahir dari Allah, apa? Melindunginya. Dan si jahat ini diabolos atau iblis atau teman-temannya lah dikatakan tidak dapat menjamahnya. Mau sentuh aja nggak bisa, saudara. Mau sentuh aja nggak bisa. Dan saudara, aku tahu waktu saya baca ayat ini, saya tangkap bahwa ketika saya hidup dalam kebenaran firman Allah, Dia melindungi saya sehingga siapa? Si jahat tidak bisa sentuh saya. Saudaraku, satu kali, ini kira-kira sekitar lebih dari 20 tahun yang silam, waktu itu saya melayani di sebuah gereja di Jakarta, daerah Jakarta Barat, namanya GBI Grogol. Persis sampingnya Indosiar, ya, Jalan Dan Mogot. Mudah ditemui, saudara. Saya melayani di situ, dan sebenarnya saya belum melayani berapa lama ya, baru singkat saja. Satu kali di hari Minggu ketika ibadah selesai, karena tempat ibadah kami itu ada di lantai 4, jadi naik turun kita menggunakan lift, lalu selesai ibadah saya turun untuk menjangkau kendaraan saya, akan pulang. Sampai di tempat parkir, saudara, ada seorang pemuda yang berperilaku aneh. Itu badannya kira-kira kayak seperti Denny itu loh. Ya. Gede, berotot, saudara. Gede bener. Kenapa aneh? Karena pada saat itu tidak ada satu orang pun yang berani mendekati. Matanya merah, lalu raut wajahnya beringas. Dia mendekati sebuah tembok, lalu dia angkat kepala tangannya dan dia pukul. Das! Merotoli, saudara, temboknya. Makanya saya ngerti kok nggak ada yang berani mendekati. Rupanya ini pemuda ini sedang kesurupan. Tapi di detik itu Tuhan mengingatkan tentang ayat ini. Saya melihat secara mata rohani bahwa pemuda yang dikuasai roh jahat ini tidak akan bisa menyentuh saya. Kenapa? Karena Dia melindungi saya. Saudara, saya dekati dan saya tentu. Tiba-tiba waktu saya sentuh, saya ini di hadapan Dia. Jadi orang yang ada di sini, tapi Dia melihat sesuatu ke samping saya. Padahal saya ini sendirian, saudara. Jadi Dia melihat saya, lalu wajahnya menoleh ke samping. Seperti seakan-akan di samping saya itu ada orang. Lalu Dia bilang, loh, kamu datang sama siapa? Wajah yang tadi beringas itu mendadak ketakutan. Dalam waktu yang singkat, pemuda ini dibebas. Dan waktu pemuda ini bebas, saya tanya, siapa yang kamu lihat? Saya nggak tahu, Pak. Tapi tadi saya lihat di samping Bapak, ada sosok yang begitu terang, besar,
Dan saya nggak berani melihat sosok itu. Saudara, saya percaya saat itu Allah perintahkan malaikatnya ada di samping saya. Saudara, ketika saya tangkap, ini saya menyimpang sedikit ya. Saudara, sehari ini sudah ratusan kali saya melayani pelepasan. Dan tidak dengan segala macam prosedur. Maaf ya, perhatikan saudara. Perlindungan Bapa kita di surga itu tidak on and off. Kalau Anda minta dilindungi, baru engkau dilindungi. Kalau Anda tidak minta dilindungi, Anda tidak dalam perlindungan. No. Apa kata firman-Nya? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Artinya ketika orang itu hidup dalam kebenaran firman, perlindungan Allah itu 24 hours non-stop. Bahkan sekalipun kau tidak puasa. Itu faktanya. Kuncinya apa? Hidup dalam kebenaran Allah. Jadi kembali kepada melihat dengan mata rohani. Yang pertama adalah melihat kepada janji Allah. Amin. Yang kedua, melihat pada kemampuan ilahi. Saudara, berhentilah melihat kepada kemampuan dirimu sendiri. Kemampuan saya itu kecil, saudara. Enggak ada artinya, lemah. Dan bahkan kalau engkau mencoba melihat dengan apa yang kau miliki, mungkin kau bisa berkata, Pak, saya ini enggak punya apa-apa, Pak. Apa yang saya bisa buat dengan hidup saya? Toh, saya ini lahir dari keluarga miskin. Tapi mari kita melihat apa yang Allah bisa buat. Bukan apa yang dirimu bisa buat. Amin. Karena Allah bisa lakukan segala hal melalui engkau. Nah, ini yang ketiga ini lebih penting, saudara. Karena melihat dengan mata rohani saja tidak mewujudkan penglihatan kita. Akhirnya ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk menggenapi bagaimana penglihatan rohani itu menjadi sebuah fakta atau kenyataan. Nah, yang ketiga adalah melangkah ke sasaran rohani. Waktu Kaleb melihat orang enak, orang-orang raksasa yang ada di tanah Kanaan, dia melihat secara rohani apa? Kita akan telan habis. Langkah yang ketiga apa yang dia buat? Dia melangkah masuk ke tanah Kanaan. Perhatikan ini, saudara, ini penting sekali. Orang yang melihat hanya dengan mata jasmani, hanya berani melangkah ke zona aman. Tetapi mereka yang melihat dengan mata rohani, mereka berani melangkah ke zona ekstrim. Karena di sanalah mereka akan melihat mujizat yang dahsyat. Bedanya ada di situ. Kalau engkau melihat dengan mata rohani, engkau akan melangkah ke zona ekstrim. Saudaraku, adakah dari saudara yang pernah mendengar seorang penginjil tua yang tidak punya apa-apa dan lagi buta, namanya Elizabeth Philip? Mungkin ada ya, ada beberapa yang dengar. Penginjil ini tinggal di Semarang. Usianya 63 tahun, sekarang dia seorang janda, lahir dari keluarga miskin. Tidak punya apa-apa. Tapi hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia melihat dengan mata rohani, saudara. Sebentar kita akan melihat sebuah video. Ada sebuah desa yang bernama Telogoweru. Desa ini terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Saudara, kenapa desa ini cukup dikenal? Karena desa ini terkenal salah satu desa yang paling miskin di Jawa Tengah. Paling miskin, saudaraku. Kenapa demikian? Karena di desa ini nggak ada sumber air. Pada waktu musim hujan, desa ini kebanjiran. Pada waktu musim kemarau, desa ini kekeringan. Dan ketika mereka mencoba menanam sesuatu untuk memperoleh hasil panennya, selalu diganggu dengan hama tikus. Jadi hasilnya itu bahkan bukan saja kecil, mereka berulang kali mengalami gagal panen. Gagal panen. Akhirnya apa yang dibuat? Banyak penduduk desa itu akhirnya meninggalkan desa itu untuk mencari pekerjaan di luar kota. Karena nggak ada yang bisa dikerjakan di desa itu. Kecuali sebagian besar hanya dihuni oleh orang-orang tua. Tahun 2013,
Ibu Elizabeth Philip yang buta ini ya, ada baiknya juga orang buta ya. Karena orang buta itu tidak bisa menggunakan mata jasmani. Amin. Jadi dia nggak bisa lihat, dia cuma dengar informasi aja. Ada sebuah desa yang miskin dan dengan segala macam kesulitannya. Tapi dia melihat dengan mata rohani dan dia mendengar janji Allah di situ. Bahwa engkau akan membuat desa itu menjadi desa yang paling makmur. Dan janji itu dibuat menjadi dasar untuk dia melihat dengan mata rohaninya, dengan mata hatinya, bahwa desa itu tidak lagi miskin. Dan itu menjadi sebuah kenyataan 4 tahun kemudian. Coba, tolong videonya. Suaranya ya. Dengan sebuah kisah yang dapat menginspirasi Anda di siang hari ini. Saudara, seorang ibu rumah tangga biasa di Demak, Jawa Tengah yang telah kehilangan penglihatan memutuskan membaktikan hidupnya untuk membantu orang lain. Hasilnya sebuah desa miskin berubah menjadi desa percontohan yang makmur. Simak kisah Elizabeth Phillips dalam Sosok minggu ini. Desa Telogoweru, Demak, Jawa Tengah memiliki 139 sumur air bersih. Sebagian besar warga desa punya ternak sapi sendiri. Desa ini memiliki tim pemberantas hama tikus yang memanfaatkan predator alami tikus, burung hantu. Telogoweru juga punya balai latihan kerja tempat warga desa dilatih berbagai keterampilan, mulai dari menjahit hingga menggunakan internet. Boleh dikata, Telogoweru salah satu desa paling makmur di Kabupaten Demak. Desa ini telah jadi model bagi desa-desa lain di seluruh Indonesia. Perangkat desa berbagai penjuru tanah air datang belajar ke desa ini. Sungguh, kondisi ini tidak terbayangkan 4 tahun lalu. Sebelumnya, Telogoweru dikenal sebagai salah satu desa termiskin di Demak. Kekeringan di musim panas, terlanda banjir di musim hujan. Warga tidak punya sumber air, panen padi sering gagal terserang hama tikus. Kondisi Telogoweru berubah 180 derajat berkat seorang ibu rumah tangga, Elizabeth Phillips. Satu, untuk mementaskan masyarakat dari kemiskinan. Ketika saya jawab itu, dari pihak Pak Lurah dan perangkat desa, mereka mulai tersenyum. Peran Elizabeth yang dikenal sebagai Ibu Elis di belakang kemajuan Telogoweru diakui seluruh warga desa. Bisa begini ini dibantu Bu Elis, yaitu dibuatkan sumur-sumur dangkal itu dibantu per titiknya itu 4 bis. Beliaunya adalah motivator kalau saya bilang, jadi tidak cuma motivator masyarakat Telogoweru, juga sebagai motivator pemerintah di dalam ikut membangun desa Telogoweru. Memang, bakti Elis untuk orang lain terlihat bukan hanya di Telogoweru. Elis antara lain membidani terwujudnya SMK Bagimu Negeriku di Semarang. Sekolah kejuruan seluas 14 hektar dengan aneka fasilitas disediakan gratis untuk siswa tidak mampu. Sekolah ini Pak tidak bayar, gratis. Ya. Sama sekali gratis, tidak bayar. Yang gratis apa aja? Cuman seragamnya? Semua. Semua. Fasilitasnya Asrama, semua. makan, gratis semua? Gratis semua. Niat baik membantu orang lain tidak selalu. Ya, cukup. Seorang ibu yang buta loh ini, yang gak punya apa-apa, saudara. Haleluya. Beberapa penduduk desa pernah mencoba membuat sumur. Tapi ketika mereka menggali sumur, gak ada air yang mereka dapatkan. Anehnya, ketika ibu ini mulai menggali sumur, setiap sumur yang dia buka, keluar air. Saudara perhatikan, orang yang melihat dengan mata rohani akan mengalami mujizat-mujizat yang dahsyat. Sampai pemerintah Jepang mengirimkan ahlinya untuk datang ke desa ini. Apa yang membuat desa yang paling miskin ini menjadi desa yang paling kaya? Mereka kirimkan stafnya, saudara. Tadi dia bilang apa? Ada ternak burung hantu. Selama ini mereka coba tangkap tikus itu dengan
dengan manusia. Tapi ternyata entah dari mana Ibu Elizabeth ini memperoleh hikmat. Pakai burung hantu, menjadi predator bagi tikus-tikus. Tikus-tikus habis, saudara. Dan hari ini setiap kali mereka ternak, mereka panen 100%, saudara. Orang-orang yang tadinya kerja di luar kota kembali balik ke desa ini. Mereka hidup jauh lebih makmur sekarang, saudara. Oleh karena itu kita bisa mengerti kenapa Tuhan menghendaki Anda hidup dengan mata rohani. Dan ini adalah kunci kemenangan, saudara. Ya, adalah baik kita bisa mengerti firman. Adalah baik kalau kita suka berdoa. Adalah baik kalau kita rajin beribadah. Tapi tahukah, sebatas engkau hanya melihat pada titik mata jasmanimu, engkau akan sulit untuk meraih kemenangan dalam hidup ini. Satu kali Paulus berdoa untuk anak-anak rohaninya, saudara. Apa yang dia doakan? Coba kita lihat Efesus 1 ayat 18. Paulus berdoa demikian, supaya ia, yaitu Tuhan, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Perhatikan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita bisa melihat kedahsyatan Allah ketika kita mulai melihat sesuatu dengan mata rohani. Saudara, gereja ini kecil ya. Mungkin orang di luar berkata, ya itu sekedar gereja biasa, tempat orang beribadah. Itu mata jasmani. Tapi saya melihat dengan mata rohani bahwa dari gereja ini akan lahir orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Itu mata rohani, saudaraku. Siapapun Anda, ketika engkau melihat dengan mata rohani, engkau sedang berjalan menuju kemenangan dalam hidupmu. Kunci D, Pak. Haleluya. Thank you, Lord. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya mari kita bangkit berdiri, katakan, saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku katakan sekali lagi, saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya
Sekali lagi hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pagi ini. Saat ini kami minta kepadamu Bapa, kemurahan-Mu, berikanlah kepada kami mata hati yang terang, mata rohani yang terang, supaya kami bisa melihat jauh melampaui batas dari mata jasmani kami. Seperti Engkau berkata kepada Gideon, "Hai engkau Gideon, pahlawan yang gagah berani, demikianlah hidup kami di hadapan-Mu, menjadi para pahlawan yang gagah berani, yang gagah perkasa, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami." Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Pagi ini kita akan menerima, silakan duduk Bapak Ibu, kita akan menerima perjamuan kudus. Mari siapkan hatimu. Perjamuan ini ada karena korban dan kasih Tuhan di kayu salib. Sebelum kita menerima perjamuan ini, datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hatimu. Akuilah dosamu, supaya engkau dikuduskan dan beroleh pengampunannya. Yes, Lord. Terima kasih Bapa. Silakan para hamba Tuhan membagikan anggur dan roti. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, saat ku tak ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Sekali lagi hatiku percaya. Mari bagi yang sudah menerima, kita bangkit berdiri.
Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapa, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga pagi ini kami bisa menerima perjamuan kudus. Pakailah hidup kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga dalam kehidupan ini kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Saya langsung kepada pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di belakang pintu. Ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 2 siang dan linknya akan diinformasikan melalui grup Telegram gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan doa malam diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam. Mohon hadir 15 menit sebelumnya. Mari kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Buat setiap waktu, kesempatan yang Kau berikan pada setiap kami, hingga kami boleh berhimpun di tempat ini dalam keadaan baik dengan hati yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, buat firman-Mu, buat hadirat-Mu, buat tuntunan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Dengan apa yang boleh kami terima, kami dengar yang daripada-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, kami boleh melihat bukan hanya dengan mata jasmani yang membuat kita terkadang takut, khawatir, panik, dan sebagainya. Kami mau melihat dengan mata rohani yang telah Kau berikan Tuhan. Di area-area ini kami mau bangkit, melihat kebesaran-Mu, menyatakan segala kemuliaan-Mu pada dunia. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gembala kami Pak Hari, pakai beliau lebih lagi Tuhan di dalam pengembalaan, di dalam pelayanannya. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam kehidupannya dan memimpin seluruh umat-Mu di tempat ini. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang Kau mau Tuhan. Berkati istri serta anak beliau. Kami berdoa buat segenap umat-Mu GBO, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini.
Kami Tuhan, bilangan orang-orang benar, orang yang percaya, orang yang mengasihi-Mu, pakai hidup kami Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Penuhi kami dengan hasrat ilahi, kuasa roh-Mu, kuasa firman-Mu, hingga hidup kami penuh firman, pikiran Kristus yang kami kenakan. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat Indonesia, kami melepas berkat buat bangsa ini Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, Kau landa Indonesia dengan hati yang takut akan Tuhan. Hujani Indonesia dengan pertobatan dan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan. Kebijaksanaan, hikmat ilahi turun atas mereka, agar setiap keputusan yang dibuat hanyalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sebentar kami boleh pulang, kami juga berdoa Tuhan, berkati Tuhan, taburan kami yang kami tabur dengan hati yang penuh sukacita untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Makasih Bapa, dan kami saatnya menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah terima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.